repeat for who you are. I'm Namo Fazil, baby, the grandson of Salahuddin Ayyubi. Ew, Vision Kurdistan, Allahu Akbar. Let me fight the Dagestani Chechen people. Let me see what they got. I'm the anti-Dagestani right here, baby. I can whoop all day up. Bro, I'll fuck you up and I'll fuck your coach up at the same minute, at the same time. But when it's me and you become a little girl. Look, I'm gonna make you my prison bitch. You know what we're gonna do with the prison bitch? I'm gonna make you wash my socks. And Islam Dulatov is one of them, the Really? sexy boy. Ooh, bro, I want to lick him up and down. What? To me, he's a feminine. He's a female to me. If I have a fear in me, 1 inch, my mom's a whore. If I have the smallest inch of a fear through you, if you were my enemy, I swear to God, we'll sleep next to you butt naked. Oh yeah, you shut the fuck up, man. You shut the fuck up. Get the fuck out of here, nigga. Then I'm different Muslim. If you're Muslims like this, I'm different Muslim. Nobody can talk about me, my family, about my nation. Nobody can talk. What's up, Kayk Brito? Congratulations on your huge win. Phenomenal performance. Won both rounds before and knocked him out bad in the third round. I think our princess is humbled now. Halo bro, dalam beberapa bulan terakhir, nama Namo Fazil berubah menjadi salah satu fighter yang paling sering dibicarakan di komunitas MMA. Sebelum menghadapi Kayk Brito di Dana White Contender Series, Fazil sebenarnya sedang berada dalam momentum yang bagus. Dia memiliki rekor 10 kemenangan dan 1 kekalahan dan sedang berada dalam rentetan kemenangan. Pada Mei tahun 2026, dia juga mengalahkan Jack Babian melalui submission di MVP MMA dan setelah pertandingan tersebut langsung memanggil beberapa nama besar, termasuk Arman Tsarukyan. Tetapi perhatian terhadap Fazil tidak hanya datang dari kemampuannya di dalam cage. Dalam beberapa bulan terakhir, dia terlibat dalam konflik dengan Arman Tsarukyan dan Islam Dulatov. Kemudian setelah kalah dari Kayk Brito, Fazil mengklaim bahwa sekitar 15 orang C-nya mendatanginya di hotel ketika dia sedang melakukan weight cut. Belum selesai sampai di situ, Robert Valentin kemudian muncul dan menuduh Fazil pernah melakukan konfrontasi fisik dengannya di Thailand pada tahun 2023. Karena itu sekarang banyak orang mulai melihat Fazil bukan hanya sebagai prospek MMA, tetapi sebagai fighter yang hampir selalu berada di tengah kontroversi. Lalu sebenarnya kenapa Namo Fazil begitu tidak disukai oleh sebagian komunitas MMA? Salah satu alasan paling sederhana adalah cara Fazil berbicara. Fazil bukan tipe fighter yang hanya mengatakan bahwa dia ingin mengalahkan lawannya. Dia sering menyerang lawan secara personal dan menggunakan trash talk untuk membuat pertarungan menjadi lebih panas. Salah satu contohnya adalah ketika ia mulai memanggil nama Islam Dulatov. Fazil tidak hanya mengatakan ingin melawan Dulatov, dia juga membuat komentar mengenai penampilan Dulatov dan menggunakan hinaan personal dalam promosinya. And Islam Dulatov is one of them, the Really? sexy boy, man. I'm not gonna lie to you. Hey, no model motherfucking should be a UFC fighter, that sexy motherfucker, man. I'm telling everybody. You think he's sexy? Ooh, bro, I want to lick him up and down. He's so What? cute, you know what I'm saying? I'm telling you, brother. He's soft, and they're giving him easy. You wanna lick He's a him? model. Yeah, man. Have you seen how he looks? No. Yeah, I've seen how he looks. Yeah, I've never man. seen him and go, oh yeah, I want to lick this guy. To me, he's sweet. You know what I'm saying? To me, he's a feminine. He's a female to me. He's not a male to me. You know? I see his sexy ass face with no fucking hair in his body. Are you jealous at all about how good he looks? Nah, man. I ain't give a fuck about this. I look like shit. I don't give a fuck about it. Bagi sebagian fans, hal seperti ini memang bagian dari MMA, tetapi bagi fans lainnya, Fazil dianggap terlalu jauh. Masalahnya, kontroversi seperti ini bukan hanya terjadi sekali. Dalam waktu yang relatif singkat, Fazil sudah terlibat dalam beberapa perseteruan berbeda. Dan yang pertama mendapatkan perhatian besar adalah Arman Tsarukyan. Pada Mei tahun 2026, Fazil mengalahkan Jack Babian melalui submission di MVP MMA. Setelah pertandingan, Fazil melakukan wawancara dan mulai memanggil beberapa fighter, termasuk Arman Tsarukyan. Tidak lama kemudian, muncul video yang memperlihatkan Arman bergerak dari area penonton menuju arah Fazil. Situasi kemudian berlanjut ke backstage dan kedua pihak sempat terlibat konfrontasi. Yang membuat masalah ini semakin menarik adalah konflik tersebut bukan muncul begitu saja.
saja. Sebelumnya memang sudah ada ketegangan antara Fazil dan Arman terkait komentar-komentar Arman mengenai Kurdis. Fazil merasa komentar tersebut melewati batas dan memberikan respon secara terbuka. Jadi ketika Fazil kemudian memanggil Arman setelah pertandingannya, situasi yang sebelumnya hanya terjadi secara verbal akhirnya hampir berubah menjadi konfrontasi fisik. Bagi komunitas MMA, video Arman yang mendekati Fazil menjadi salah satu momen yang membuat nama Fazil semakin dikenal. Dan dari sinilah mulai muncul pertanyaan, kenapa Fazil selalu berhasil membuat fighter lain marah kepada dirinya? Setelah Arman Tsarukyan, muncul nama Islam Dulatov. Kali ini konflik mereka jauh lebih banyak berkaitan dengan trash talk. Fazil beberapa kali memanggil Dulatov dan menggunakan komentar yang sangat personal. Dulatov kemudian ikut membalas. Masalah ini semakin menarik karena keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Fazil secara terbuka membawa identitas Kurdis, sementara Dulatov dikenal sebagai fighter Chechnya. Namun sebenarnya konflik tersebut tetap bermula dari dua fighter yang saling menyerang secara verbal. Fazil kemudian bahkan mengajak Dulatov untuk bertarung, dan masalah ini menjadi semakin besar setelah muncul dugaan bahwa orang-orang dari lingkungan Dulatov kemudian mendatangi Fazil. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2026, Fazil menghadapi Kaik Brito di main event Dana White Contender Series. He's nothing special, he's nothing unique. The only thing he's been doing is a little bit backhands and throwing stuff like that. He's not even close to my level, if I'm honest. Like, he has never fought anyone like me. He has never seen anyone like me. He only fought with a bunch of cans and a bunch of losers. And fucking fighting in Octagon is a bunch of losers there. So when he comes here to the States, he's gonna see some hands, he's gonna see some fireworks, baby. 4th of July is gonna be in his fucking mind. Just watch and see. Fazil kalah KO pada ronde ketiga. Sehari setelah pertarungan, dia menceritakan sesuatu yang terjadi sebelum pertandingan. Menurut Fazil, ketika dia sedang melakukan weight cut di hotel, sekitar 15 orang Chechnya datang ke kamarnya. Fazil mengatakan salah satu dari mereka menamparnya 2 kali. Dia kemudian mengatakan para pelatihnya langsung menahan dirinya agar situasi tidak berkembang karena dia masih harus bertarung keesokan harinya. Polisi juga disebut datang setelah terjadi keributan. Fazil mengatakan kejadian tersebut mempengaruhi kondisinya ketika bertanding. Namun dia juga tidak ingin menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan utama kekalahannya dari Brito. Dan disinilah kita harus membedakan antara apa yang diketahui dan apa yang masih menjadi klaim. Fazil memang membuat klaim tersebut, dan Awet juga sebelumnya mengakui bahwa ada masalah di hotel selama Fight Week, tetapi tidak ada konfirmasi independen mengenai seluruh detail versi Fazil, termasuk jumlah orang yang datang dan siapa saja yang terlibat. Jadi sampai sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa Fazil sudah membuktikan dirinya benar-benar diserang oleh 15 orang. Yang bisa kita katakan adalah bahwa klaim tersebut menjadi salah satu cerita terbesar setelah Dana White Contender Series. Salah satu nama yang kemudian muncul adalah Baysangur Susurkaev. Susurkaev merupakan fighter Chechnya dan bagian dari lingkungan latihan Khamzat Chimaev. Setelah kejadian tersebut, Susurkaev membuat postingan yang dianggap sebagai sindiran terhadap Fazil. Salah satu postingannya bahkan merujuk kepada tangan kirinya dan menyebut Fazil sebagai crier. Karena itu, banyak fans mulai menghubungkan insiden hotel dengan konflik Fazil dan Dulatov. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh melompat terlalu jauh. Tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa seluruh tim Khamzat terlibat. Yang ada adalah klaim Fazil mengenai kelompok yang datang ke kamarnya dan respon dari individu-individu yang kemudian muncul di media sosial. Ketika cerita tersebut mulai berkembang menjadi masalah antara orang Kurdis dan Chechnya, Khamzat Chimaev akhirnya ikut memberikan respon. Khamzat meminta agar masalah tersebut tidak berubah menjadi konflik antar komunitas. Dia menyerukan persatuan antara Chechnya dan Kurdis dan mengatakan bahwa masalah personal seharusnya diselesaikan oleh orang-orang yang terlibat, bukan dibawa menjadi konflik yang lebih besar. Ini penting karena cerita Fazil sudah mulai mendapatkan konteks yang jauh lebih luas. Banyak orang awalnya hanya melihatnya sebagai Fazil versus Dulatov, tetapi setelah insiden hotel, pembicaraannya berubah menjadi Kurdis versus Chechnya, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih sensitif. Yang menarik, konflik Fazil dan Dulatov tidak berakhir dengan keduanya terus bermusuhan. Setelah kekalahan Fazil dari Brito, Dulatov bahkan menawarkan bonus pribadi sebesar $5.000 kepada Brito karena mengalahkan Fazil. As we know, the UFC is not giving any bonuses in the Contender Series.
but the family Dulatov is giving $5,000 bonus to Kai Brito for this performance. Please, brother, contact me, send me your bank account, and we're gonna send you $5,000 today. And this is not a joke, I mean it's for real. And yeah, huge congratulations again. I think our princess is humbled now. And yeah, man, peace, all the best. Dulatov juga mengejek Fazil setelah pertandingan, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan bahwa hubungan mereka kemudian berubah. Fazil dan Dulatov dilaporkan sudah berdamai, dan Fazil mengambil tanggung jawab atas perkataannya yang sebelumnya dia lontarkan kepada Dulatov. Can I give you a word? This is be finished now. Finish. Inshallah, I don't have some problem. Can you give me a word? Shake my hand. No, shake my hand. No, brother, I'm involved. You guys won't give me a word. You know, I'm brother about everything else. I'm happy. We're Muslim, brother. You know, if something happened in the world, we all have to be together. Inshallah. Artinya konflik tersebut akhirnya selesai tanpa keduanya harus bertarung. Ini juga penting untuk melihat Fazil secara lebih objektif. Dia memang melakukan trash talk yang sangat agresif, tetapi dia juga akhirnya meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak tepat kalau Fazil digambarkan sebagai orang yang selalu menolak berdamai. Ketika cerita mengenai insiden hotel sedang ramai, Robert Valentin kemudian muncul dengan tuduhan lain. Valentin mengatakan bahwa dia pernah terlibat konfrontasi dengan Fazil di Phuket pada 2023. Menurut versi Valentin, masalah bermula dari salah satu teman Fazil. Valentin mengatakan terjadi ancaman dan kontak fisik sebelum Fazil kemudian datang dari belakang dan mencoba mencekiknya. Valentin mengatakan dirinya berhasil melepaskan diri dan sebuah vas pecah dalam proses tersebut. Dia kemudian meninggalkan lokasi setelah keluarga dari pemilik tempat tersebut meminta agar masalah tidak berlanjut. Valentin membawa cerita ini ke publik setelah Fazil berbicara mengenai insiden hotel, dan tentu saja timingnya membuat komunitas MMA langsung memperhatikan, karena sekarang ada dua cerita. Fazil mengatakan dirinya menjadi korban konfrontasi sebelum pertarungannya, sementara Valentin mengatakan Fazil pernah menjadi pihak yang agresif dalam sebuah kejadian 3 tahun sebelumnya. Tetapi sekali lagi cerita Valentin adalah tuduhan dari satu pihak. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut sudah terbukti hanya karena ceritanya menjadi viral. Disinilah alasan Fazil tidak disukai menjadi lebih jelas, bukan karena satu kejadian. Masalahnya adalah jumlah kontroversinya. Dalam beberapa bulan kita melihat Fazil meng-call out Arman Sarukian, kemudian terlibat konflik dengan Islam Dulatov, kemudian muncul insiden hotel yang menurut Fazil melibatkan sekitar 15 orang C-nya. Khamzat Chimaev kemudian meminta agar masalah tersebut tidak berkembang menjadi konflik antar komunitas. Dan setelah itu Robert Valentin muncul dengan tuduhan mengenai kejadian lama di Thailand. Kalau setiap kasus dilihat sendiri-sendiri, semuanya bisa memiliki konteks berbeda. Tetapi ketika semua terjadi kepada orang yang sama dalam satu waktu yang berdekatan, sebagian fans mulai melihat sebuah pola. Mereka mulai berpikir bahwa Fazil bukan hanya fighter yang suka melakukan trash talk. Mereka melihatnya sebagai fighter yang terlalu sering terlibat konflik. Dan ini menjelaskan kenapa sebagian fans kemudian justru senang ketika Fazil kalah dari Brito. Namun ada satu hal yang sering hilang dalam pembicaraan mengenai Fazil. Tidak semua orang membencinya. Ada juga fans yang justru menyukai personality Fazil karena dia berani berbicara dan tidak takut memanggil fighter yang lebih terkenal. Dalam MMA, personality seperti ini memang bisa menjadi keuntungan. Fighter yang terlalu pendiam bisa kesulitan mendapatkan perhatian. Sebaliknya, Fazil berhasil membuat orang membicarakannya bahkan sebelum mendapatkan kontrak dari UFC. Masalahnya adalah perhatian tersebut memiliki dua sisi. Ketika seorang fighter menang, trash talk bisa membuat kemenangan tersebut semakin besar. Tetapi ketika kalah, semua perkataan sebelumnya bisa digunakan untuk menyerang kembali. Dan itulah yang terjadi setelah Brito mengalahkannya. Pada akhirnya, semua kontroversi tersebut kembali ke tempat yang paling penting dalam MMA, yaitu kembali kepada cage. Fazil masuk ke Dana White Contender Series dengan rekor 10 kemenangan dan 1 kekalahan, dan momentum yang bagus. Kaik Brito juga datang dengan pengalaman dan kualitas yang cukup untuk membuat pertarungan tersebut kompetitif. Tetapi pada ronde ketiga, Brito menemukan pukulan yang mengakhiri pertandingan. Brito akhirnya menang KO hanya 12 detik memasuki ronde ketiga.
dan mendapatkan kontrak UFC. Kekalahan tersebut mengakhiri rentetan kemenangan Fazil dan membuat rekornya menjadi 10 kemenangan dan 2 kekalahan. Setelah pertandingan, kontroversi mengenai insiden hotel justru semakin ramai karena Fazil menjelaskan apa yang terjadi sebelum pertandingan. Jadi meskipun dia gagal mendapatkan kontrak UFC, namanya justru semakin dikenal. Jadi apakah Fazil memang pantas dibenci? Menurut saya jawabannya tidak sesederhana itu. Kalau pertanyaannya adalah apakah Fazil melakukan trash talk yang berlebihan, jawabannya jelas iya. Dia beberapa kali menyerang lawan secara personal dan sengaja membuat konflik menjadi lebih panas. Kalau pertanyaannya apakah semua masalah yang terjadi kepadanya adalah kesalahannya, jawabannya mungkin tidak. Dalam kasus Arman ada konflik yang berkembang dari komentar mengenai Kurdis. Dalam kasus Dulatov, Fazil memang ikut memperbesar konflik melalui trash talk, tetapi mereka sekarang sudah berdamai. Dalam kasus hotel, Fazil mengklaim dirinya diserang. Ada indikasi bahwa memang terjadi sebuah insiden di hotel, tetapi detail lengkap ceritanya belum terverifikasi secara independen. Dan dalam kasus Robert Valentin, kita masih berbicara mengenai tuduhan Valentin tentang kejadian tahun 2023. Jadi kita tidak punya alasan untuk menyebut Fazil sebagai penjahat berdasarkan semua cerita tersebut. Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa Fazil memiliki kebiasaan membuat pertarungan menjadi personal, dan kebiasaan itu membuatnya lebih mudah masuk ke dalam dunia konflik. Itulah yang akhirnya membentuk reputasinya. Pada akhirnya alasan Namo Fazil menjadi sosok yang kontroversial bukan karena dia memiliki satu masalah besar. Masalahnya adalah terlalu banyak konflik yang muncul dalam waktu yang berdekatan. Arman Sarukian, Islam Dulatov, insiden hotel, Baisangur Susurkaev, Kamza Chimaev, dan sekarang Robert Valentin. Beberapa masalah sudah selesai, beberapa lainnya masih diperdebatkan, dan beberapa bahkan masih berupa tuduhan yang belum terbukti. Tetapi satu hal yang sudah jelas, yaitu Fazil berhasil membuat dirinya sangat dikenal tanpa harus memiliki kontrak dari UFC. Sekarang dia berada di titik yang menarik. Dia baru saja kalah KO dari Kaik Brito dan kehilangan kesempatan mendapatkan kontrak UFC. Namun dia juga baru mendapatkan perhatian terbesar dalam karirnya. Kalau Fazil bisa kembali bertanding, mengurangi kontroversi yang tidak perlu dan membangun kemenangan lagi, semua cerita ini mungkin hanya akan menjadi bagian dari perjalanannya menuju UFC. Tetapi kalau pola yang sama terus berlanjut, kemungkinan besar nama Namo Fazil akan terus dibicarakan bukan karena siapa yang dia kalahkan, melainkan karena siapa lagi yang bermasalah dengan dirinya. The people who you are. I'm Namo Fazil, baby, the grandson of Salahuddin Ayyubi. Ew, Bishop Kurdistan, Allahu Akbar. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana nih menurut kamu? Apakah Namo Fazil pantas untuk dibenci atau dia biasa-biasa aja? Komen di bawah. Dadah, watch out.